Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Ujian nasional merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan siswa, kemudian bagaimana siswa tersebut bisa mendalami suatu keilmuan ya, dari sebuah pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah, ujian nasional itu bertujuan utamanya adalah untuk mengukur kemampuan siswa, bagaimana siswa itu memahami pelajaran dan seterusnya. Dan biasanya ujian nasional itu bertujuan juga untuk mengasah kemampuan siswa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang sudah dipetakan. Biasanya ilmu pengetahuan yang bersifat umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya, atau yang sering disebut dengan MAPEL atau mata pelajaran ujian nasional. Nah, berbicara tentang ujian nasional di Indonesia itu mengalami banyak sekali dramatika yang tentunya kalau kita urutkan kejadian-kejadiannya sangat panjang. Karena ujian nasional pertama kali di Indonesia itu diadakan tahun 1950-an waktu zaman Pak Karno. Hingga sekarang ini masih menjadi polemik. Bahkan ada berita yang terbaru, ada beberapa universitas di Belanda dan juga di Jerman yang tidak mau menerima siswa dari atau mahasiswa dari Indonesia. Kenapa? Karena menurut orang Belanda dan orang Jerman, kualitas pendidikan di Indonesia dalam tanda kutip ya, karena UNAS itu sudah ditiadakan, maka menurut mereka grade-nya turun atau downgrade istilahnya. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Jerman dan Belanda ini adalah negara Eropa yang notabene mereka banyak sekali meluluskan sarjana-sarjana atau profesor-profesor, dan pendidikan di dua negara tersebut memang sangat maju, beda jauh dengan Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah memang ujian nasional ini layak untuk dihapus, atau mungkin akan ada ujian nasional baru? Ya memang sih, ujian nasional itu sekarang kan diganti dengan asesmen nasional. Tetapi ini menjadi downgrade di beberapa daerah atau di beberapa negara. Salah satunya adalah negara Jerman dan negara Belanda. Jadi apakah ujian nasional akan barangkali ingin diadakan lagi atau bagaimana? Ini akan kita coba kaji. Yuk kita bahas sama-sama dan kita putar dulu intronya. Ada sebuah data yang tentunya Anda sudah sangat familiar, yaitu PISA atau disingkat dengan Program for International Student Assessment. Ya, yang merilis bahwa Indonesia ini secara rank atau secara peringkat ya, literasinya sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Singapura, Brunei, Malaysia, dan juga lain sebagainya. Jadi di kawasan Asia Tenggara saja Indonesia itu masih rendah tingkat literasinya. Ya, karena Indonesia itu negara yang tentunya masyarakatnya banyak ya. Data-datanya itu konon Indonesia ini populasinya kan terbanyak nomor 4 di dunia. Setelah China, Amerika, India, baru Indonesia. Tetapi menurut data PISA, Program for International Student Assessment, literasi di Indonesia masih sangat rendah. Nah, apa hubungannya dengan UN atau ujian nasional? Jadi, ujian nasional itu sebetulnya polemik ya, ada yang pro, ada yang kontra. Ya, yang pro mungkin mereka dalam tanda kutip siswa yang malas belajar, atau mungkin siswa yang nggak mau ambil pusing, atau siswa yang malas-malesan, ya mereka pro dengan itu semua. Tapi bagaimana dengan mereka yang kontra, mereka yang berpikir atau memilih ya UN itu tetap diadakan, tetapi barangkali dimodifikasi, ya sistemnya dimodifikasi, mungkin disesuaikan dengan bagaimana mereka berkolaborasi, membuat project, membuat sebuah program project pitching atau lain sebagainya. Itu kan juga merupakan sebuah alternatif. Tetapi memang polemik ini sebetulnya dari dulu
ada ya, karena memang perjalanan ujian nasional itu memang bukan sekarang saja. Dan memang imbasnya adalah ada dua universitas ya di Jerman dan juga di Belanda yang akhirnya nggak mau menerima mahasiswa atau calon mahasiswa dari lulusan Indonesia walaupun mereka kumlot dalam tanda kutip nilai sekolahnya. Kenapa? Ya karena menurut mereka Indonesia sudah melakukan downgrade begitu. Yang awalnya ada ujian nasional akhirnya nggak ada. Nah, di Belanda itu ada sebuah universitas yang bernama University of Twente, ya salah satu universitas yang terkenal dengan tekniknya di sana. Kemudian mereka nggak mau akhirnya menerima siswa atau calon mahasiswa dari Indonesia karena menurut mereka Indonesia sudah downgrade. Biar bagaimanapun menurut University of Twente itu ujian nasional itu perlu untuk mengukur untuk bagaimana mereka mau masuk ke universitas top dunia kalau nilainya saja bukan ditentukan dari ujian yang berstandar nasional tapi dari hal-hal yang lain. Ya ini barangkali jangan di skip ya biar tidak salah paham. Tetapi memang berangkat dari situ memang ada plus minusnya. Mungkin plusnya itu dalam tanda kutip potensi akademiknya lebih kuat dibanding dengan yang lain. Tapi mungkin di plus minusnya adalah dia hanya terfokus kepada bidang-bidang di mapel UN saja, sedangkan bidang-bidang yang lain barangkali tidak begitu dominan. Ya tetapi itu kembali lagi kepada personalnya masing-masing, kan berbeda. Tiap sekolah, tiap personal pasti berbeda-beda. Tetapi memang dari kejadian ini UN ini sebetulnya menurut saya pribadi itu sebaiknya jangan dihapus lah, artinya barangkali diadakan lagi tetapi memang diganti sistemnya, diganti instrumennya, diganti penerapannya bagaimana. Karena kan sejak 2021 UN itu kan diganti dengan asesmen nasional, atau dalam bahasa Indonesianya kan asesmen itu penilaian, jadi penilaian nasional. Ya walaupun ujung-ujungnya mereka tetap menilai bagaimana kemampuan siswa kan begitu. Ya barangkali ini merupakan jalan alternatif ya bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan PISA itu. Nah kita kembali lagi kepada UN. Jadi ketika UN itu menjadi standar kelulusan ya dari dulu hingga sekarang, banyak tuh siswa-siswa yang belajar sampai tengah malam. Bahkan mereka rela untuk tidak tidur, ada yang kepikiran karena nggak lulus, bahkan ada yang stres begitu ya. Karena kenapa? Ya karena mereka memang betul-betul nggak lulus. Dan ya dampak positifnya adalah mereka rajin belajar, rajin membaca begitu ya. Itu dulu, tapi sekarang ya kita tahu sendiri apakah ini bisa mengejar ketertinggalan dari program PISA tadi atau ranking dari PISA itu. Ya mungkin ini butuh challenge yang lebih powerful ya begitu. Ya di samping itu juga ketika UN itu diadakan lagi barangkali akan ada praktik-praktik joki gitu ya. Kemudian bocor soalnya, tiba-tiba ada jawaban begitu. Entah itu dari mana. Hal-hal semacam itu kan udah nggak asing lagi di Indonesia. Barangkali kalau itu terjadi ya bukannya semakin naik posisi Indonesia di PISA, malah semakin rendah, bahkan tercoreng kan begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Nah, sekedar informasi bahwa ternyata ujian nasional itu memiliki waktu yang sangat lama perjalanannya di Indonesia. UN itu dimulai dari tahun 1950 hingga tahun 1964 yang dulu awalnya bernama ujian penghabisan gitu waktu zaman era Orde Lama atau era Pak Karno. Kemudian tahun 1965 hingga tahun 1971 UN berganti nama dengan ujian negara. Begitu. Dan tahun 1972 hingga tahun 1979 berganti lagi menjadi ujian sekolah. Kemudian lanjut di tahun 1980 hingga tahun 2002 berganti menjadi EBTANAS atau kepanjangan dari evaluasi belajar tahap akhir. Baru kemudian di tahun 2003 hingga 2004 dan hingga tahun 2020 itu menjadi ujian akhir sekolah atau UN atau ujian nasional. Dan sebelum UN ini benar-benar dihapus ya pernah diganti dengan ujian nasional berbasis komputer
atau UNBK yang memang tujuannya adalah digitalisasi, tetapi ujung-ujungnya UN dirasa nggak perlu, ya artinya membebani siswa, kemudian membuat siswa stres, kemudian juga bisa membuat soal menjadi bocor begitu. Entah dari mana kebocoran itu terjadi, tapi itulah realita yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu yang pertama. Ada di Belanda gitu ya, yang tentunya sangat sulit untuk masuk ke sana, apalagi lulusan dari Indonesia. Bisa, tapi mereka hanya bisa menerima di tingkat yang lain ya, seperti Hogeschool atau universitas yang hanya berpusat di jurusan ilmu-ilmu terapan begitu. Nah, sedangkan kalau di Jerman itu ada beberapa universitas di Jerman yang sulit untuk menerima mahasiswa asal Indonesia. Kenapa? Ya lagi-lagi karena di Jerman itu menganggap ya Indonesia dalam hal ini downgrade, harusnya upgrade menjadi downgrade. Dan sekedar informasi bahwa di Jerman itu sangat sulit untuk masuk di sana ya. Karena di sana dulu awalnya nilainya itu 60 kalau masuk ke sana ya, 60 grade-nya itu. Kemudian sekarang naik lagi menjadi 85. Tentu ini menjadi nilai yang sangat sulit sekali untuk dicapai, apalagi Indonesia ya. Lagi-lagi Indonesia kan mencontoh negara yang sudah maju seperti Finlandia, seperti Australia, tetapi kondisi masyarakatnya masih seperti ini. Jadi barangkali UN itu masih diperlukan, tetapi instrumennya diganti sesuai dengan zaman. Misalkan banyak melakukan kolaborasi, research dan lain sejenisnya. Yang intinya ujungnya adalah untuk menilai bagaimana siswa itu bisa menerapkan ilmunya secara aplikatif, kan begitu. Nah, kalau di Korea Selatan ya, salah satu negara favorit saya juga, Korea Selatan itu ada yang disebut dengan Sunyum. Ya, kalau saya salah dalam pronunciation silakan dikomentari. Jadi ada ujian Sunyum namanya. Sunyum itu merupakan ujian tersulit di Korea Selatan. Ia mirip dengan SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri kalau di Indonesia. Tetapi memang lebih sulit di Sunyum itu. Kenapa? Ya karena memang betul-betul disaring. Ya ini belum lagi bahas orang dalam, belum bahas lagi joki, belum bahas lagi kebocoran soal dan lain sebagainya. Sehingga polemik-polemik UN itu barangkali ya semakin kesini akan semakin kerasa. Tetapi memang beda ya. Lulusan yang dulu ditentukan oleh ujian nasional itu berbeda. Mereka lebih serius belajar, mereka giat belajar, mereka rela nggak tidur hanya demi lulus. Tapi sekarang ya banyak tawuran di mana-mana sejak UN dihapus. Mereka leyeh-leyeh, mereka santai-santai, woles aja, slow aja gitu. Toh yang menentukan kelulusan bukan itu. Ya memang sih UN itu hanya secari kertas, tapi dari secari kertas itu kan kita bisa menilai bahwa kemampuan siswa dalam tanda kutip di mata pelajaran tertentu ya memang seperti itu. Dan ya memang sih sekali lagi UN itu bukan menjamin kesuksesan seseorang ya, karena kalau kita bicara kesuksesan variabelnya sangat banyak, bisa nggak terbatas. Tapi memang UN ini barangkali ya mungkin ini asumsi saya pribadi, barangkali diadakan lagi. Kenapa ya? Biar siswa itu lebih menghargai ya, lebih menghargai pembelajaran mereka, lebih giat dan segala macam. Akhirnya mereka dalam tanda kutip ya kita tahu sendiri ya, banyak siswa-siswa adik-adik SMA kita yang akhirnya mereka nggak belajar, mereka lebih baik main HP, main game online dan segala macam yang unfaedah gitu. Jadi ya kembali lagi kepada masyarakat kita, apakah dengan UN ada dan UN tidak ada akan menambah minimal ranking PISA ya, atau program for international student assessment naik untuk Indonesia. Jangan jauh-jauh, di kawasan Asia Tenggara saja. Jadi apakah Anda setuju UN itu diadakan lagi atau tidak? Karena sekarang negara Belanda dan Jerman udah nggak mau nerima. Walaupun nerima sulit banget. Tapi kalau Belanda bukan berarti dia pernah berkoloni di Indonesia, bukan ya. Sekali lagi ini hanya melihat bagaimana potensi mahasiswa atau calon mahasiswa Indonesia yang mau datang ke negara tersebut. Jadi apakah Anda setuju atau tidak, kembali lagi kepada Anda. Ya mudah-mudahan pendidikan kita makin baik dan makin maju lagi.
Terima kasih. Kalau ada kesalahan ataupun ada referensi yang kurang lengkap, diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.